Ada, pokoknya semua ada bukti. Kita nggak akan mungkin ngomong kalau nggak ada bukti. Oh itu ada Dewi Persik katanya marah-marah Bapak minta uang 100 juta. Tapi ya saya diem. Biarin aja, saya pengen tahu orang ngoceh itu sampai sebatas mana. Perseteruan panas yang terjadi antara Dewi Persik dengan Ketua RT bagai medan magnet yang menarik perhatian banyak orang. Kisruh yang terjadi di antara keduanya kini viral dan menjadi tontonan banyak orang. Meski sudah dipertemukan dalam mediasi yang digelar kemarin, sampai kini belum ada kata damai yang terucap. Sebaliknya, amarah dan kekecewaan yang masih meluap. Dan yang terbaru, Dewi Persik membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dalam mediasi kemarin, hingga dirinya tak kuasa menahan emosi hingga tangisnya pun pecah. Lantas, langkah apa yang akan selanjutnya ditempuh kedua belah pihak jika damai masih jauh dari harapan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari kisruh menjadi rusuh, begitulah yang terjadi saat pedangdut Dewi Persik dipertemukan dengan Malkan, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya, terkait polemik penolakan sapi kurban beberapa hari yang lalu. Dalam mediasi yang dimediatori Ustadz Kurtubi, alih-alih menemukan solusi, justru adu otot leher yang terjadi. Percekcokan antara Dewi Persik dan sang ketua RT berlangsung sengit. Bahkan pedangdut yang kerap disapa DP itu tersulut emosi, tangisnya pun pecah. Dari situlah nama Dewi Persik menjadi perbincangan banyak orang. Kini semua menanti kelanjutan perseteruan yang terjadi antara DP dengan ketua RT. Mengetahui mediasi yang kemarin digelar viral dan menjadi tontonan banyak orang di media sosial, DP baru-baru ini memuntahkan semua unek-uneknya. Maka seperti inilah curhat DP yang membeberkan bukti adanya chat klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi. Pokoknya semua ada bukti. Kita nggak akan mungkin ngomong kalau nggak ada bukti. Misalkan antara Mbak ART aku dengan panitia, bukan panitia, siapa itu, Pak Ustadz, bahwa ini dititipin ya Pak sebentar karena ibu lagi syuting. Nah, seperti itu nanti akan diambil sapinya. Tiba-tiba dari Pak Ustadznya sendiri, Mbak Ibu mau paha apa mau apa gitu. Jadi sebenarnya ini aku lihat juga tidak ada komunikasi antara Ustadznya sama Pak RT-nya. Karena ketika kemarin lagi mediasi antara Pak RT sama Pak Ustadz aja, mereka saling salah-salahan. Pada waktu mediasi, Pak RT-nya ngamuk, enggak, gue cuma dapat sekali dari lu, gitu. Terus Pak Ustadznya bilang iya katanya gitu, ntar iya kayak saya nggak tahu ini komunikasi mereka kayak gimana, saya nggak tahu. Yang saya tahu saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dimana kalau udah ART ataupun asisten saya kan berarti tandanya saya, apalagi sampai menyampaikan bilang ke sama bos kamu gitu. Aku ada bukti, Mami boleh minta alamat untuk kirim sapi, maaf karena dia minta terus, ini hari Mande, akhirnya aku bilang, Mbak Ros tolong Mbak Ros bilangin sama Pak Ustadz yang ada di sana, kan kalau saya taruh di Polsek kan jadi bingung, soalnya aku nggak ada teman lagi. Dulu aku punya teman jadi Kapolsek sana lah, sekarang sudah tidak jadi Kapolsek sana lagi. Jadi aku nanti berurusan ini lagi, gue bingung. Ya udahlah, Angie kamu kasih tahu sama Mbak RT suruh hubungi Pak Ustadz aja. Ada di Baros sih, ada chatnya, bukti chatnya bahwa Pak Ustadz ini ada salam dari ibu mau nitip sebentar, nanti akan diambil sama timnya ibu. Nah, terus udah gitu dia mau pahanya apa mau ini, dijawab lah nanti bukan mau bersembelih di sini, udah dikasih tahu. Gitu loh ceritanya. Dengan jelas saya bilang ketika beliau itu asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong. Ya untuk ngangkut itu kan sapinya berat. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu. Ya kan, saya menolak. Ya, saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak, nanti saya kasih uang rokok. Saya bilang, Mas, jangan kata uang rokok 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Saya nggak mau. Jangankan 100
1 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Bermula dari sapi kurban yang dititipkan, kini berubah menjadi pertikaian panjang yang menghebohkan banyak orang. Terlebih tersiar kabar jika DP dimintai uang senilai 100 juta rupiah oleh pihak ketua RT. Berita beredar dari saat ART DP buka suara terkait permasalahan yang sebenarnya. Tidak lama setelah berita adanya permintaan uang senilai 100 juta viral, Malkan, ketua RT di lingkungan tempat tinggal DP, membantah keras tudingan tersebut. Entah siapa yang benar dengan beredarnya kabar tersebut, baik DP maupun ketua RT sama-sama ngotot dengan cerita versinya masing-masing. Maka seperti inilah panasnya perseteruan DP dan ketua RT. Dan ini ada 2 versi mengenai uang 100 juta. Nah ini juga ngakui, dia bilang nangis sama saya malam-malam. Bu, aku minta maaf, aku harus bohong, Bu. Bohong gimana? Bohong pas pada waktu mediasi. Iya, Bu, katanya. Apa? Ya ini ngomong sendiri, coba. Oke, ya tentang 100 juta kemarin ya. Kemarin kan aku pas di mediasi bilang minta maaf ya kalau misalkan aku salah dengar. Nah, kenapa aku bilang minta maaf? Karena kemarin kan udah situasinya udah crowded banget ya, udah bener-bener gitu panas banget. Aku nggak mau di pihak ibu bagaimana di Pak RT bagaimana. Aku bilang ya minta maaf kalau kemarin aku salah dengar. Tapi yang bener-bener aku dengar dia bilang seperti itu. Kalau mintanya dibilang mau minta tolong, berani nggak bayar aku 100 juta? Dia bilang kayak gitu. Nah, ini versi yang normal ya ininya ya. Tapi kan bukan saya yang buat statement, bukan saya yang mengupload apa aja kan. Saya bukan orang yang aktif di media sosial, ya kan. Saya tahu ini aja dari istri saya karena kok itu ada Dewi Persik katanya marah-marah bapak minta uang 100 juta. Tapi ya saya diem, biarin aja. Saya pengen tahu orang ngoceh itu sampai sebatas mana. Terkait dengan 100 juta, ini sudah clear. Kenapa? Dari 2 saksi yang dihadirkan oleh Dewi Persik, ya, bahwa sesungguhnya hal itu tidak ada permintaan langsung ataupun tidak langsung yang seperti yang berita di framing oleh media kemarin-kemarin. Jadi uang itu tidak ada sama sekali diminta oleh Pak RT. 2 saksi dihadirkan oleh Dewi Persik, 1 saksinya kabur. Dalam arti kabur, dia hanya mendengar samar-samar dan dia membuat satu opini melaporkan ke Dewi Persik. Dan tadi Dewi Persik sudah mengiyakan, berarti itu adalah salah informasi. Jadi saya minta, mohon maaf ya, tolong yang namanya terkait dengan uang 100 juta, ini tidak dibuka-buka lagi. Menilik kembali saat berlangsungnya mediasi, ada satu momen menarik saat DP disoraki banyak orang yang datang menyaksikan panasnya tensi mediasi antara DP dan sang ketua RT. Dari situ beredar kabar jika sorakan yang dialamatkan ke DP merupakan ekspresi warga yang marah dan kecewa dengan sikap DP yang terkesan sombong dan banyak omong. Kabar tersebut mendapat tanggapan langsung dari DP. Lantas, seperti apa penjelasan DP terkait sorakan tersebut? Yang nyorakin keluarganya Pak RT, Mas. Sisanya malah yang nyorakin yang kan gini. Hidup Pak RT lah, disorakin lah sama warga, gitu. Pada bilang, minta maaf dong, minta maaf. Minta maaf itu gampang, tinggal saya minta maaf gitu. Cuman tinggal diakui aja bahwa ada sikap arogan aja dari pihak sana kepada ART saya gitu. Hanya masalah nggak disembelih di sana gitu. Tapi kan dagingnya memang buat warga semua, nggak ada buat warga yang lain gitu. Enggak. Memang dari awal memang tujuannya nggak ada di masjid, Mbak. Ada ininya nggak? Nah, emang niat kita mau bagiin tuh untuk orang kampung sini gitu loh. Cuman memang kita meringankan orang kampung sini, kita warga di sini kita kasihin dengan bentuk yang udah dipotong-potong gitu loh. Saya udah mulai tersinggung di situ. Apa bedanya dipotong di sini terus dibagi-bagi di sini? Apa dipotong di luar terus dibagi-bagi di sini? Apa bedanya? Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi.
ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Satu, kalau dibilang merasa tercemar ya, udah pasti bikin kegaduhan gini kan nggak enak, Mbak. Pertikaian panas yang menyeret nama Dewi Persik dengan ketua RT di lingkungan tempatnya tinggal kini viral di media sosial. Sebagai penyanyi dangdut sensasional yang sudah dikenal banyak orang, Dewi Persik mengaku terusik dengan konflik yang membuat namanya tercemar, terutama di media sosial. Banyak yang menghujat DP, meski tidak sedikit pula yang mendukungnya. Kisruh penolakan sapi kurban bukan menyatukan, tetapi membuat gaduh dan perpecahan. Mengetahui adiknya mendapat banyak serangan, sang kakak tidak tinggal diam. Maka seperti inilah pembelaan kakak DP yang terus memberikan dukungan untuknya. Tetap sabar aja, cobaan pasti akan ada ya. Ya dia kan kuat, pasti bisa ngelewatin. Yang jelas saya ada di samping dia. Cuman kalau dia ngerasa benar, dia benar, pasti dia akan lawan. Itu aja. Dan saya support terus. Kini banyak orang menanti akhir perseteruan yang terjadi antara DP dengan Malkan, sang ketua RT terkait penolakan sapi kurban yang kini menjadi perdebatan. Lepas dari hal tersebut, DP sepertinya masih kesal dengan sikap Malkan yang terkesan arogan. Lantas, akan berakhir seperti apa kisruh yang kadung viral dan mendapat perhatian banyak orang? Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Saya pengennya ada selesai, saya nggak mau. Iya, saya di Idul Adha ini nggak mau sifat kebinatangan saya ini muncul. Dan tadi sebetulnya udah ketemu titiknya bahwa ada miskomunikasi dan ketika udah ketemu seharusnya karena saya sebagai penengah tuh sudah dalam tahapan ya kedua belah pihak minta maaf gitu lah ya dengan kapasitasnya masing-masing, tapi kemudian entah bagaimana tensinya meningkat lagi. Nah setelah itu akhirnya jadi deadlock lagi, begitu aja. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.